bosku, apa kabar kalian semua? Pasti kabar baik kan? Dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan kalian ya. Semoga bosku di sana sehat selalu ya bosku. Oke, terus saja saya akan lanjut ke pembahasan video selanjutnya ya bosku. Let's go! Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan Ausu sedang bertarung dengan prajurit klan Asura untuk mengambil hati Raja Asura agar membantu dia berperang melawan kerajaan langit. Langsung saja kita simak lanjutannya bosku. Di chapter ini, tampak Baji masih berada di wilayah Ras Naga. Di sini Baji mengobati salah satu naga yang sekarat. Sambil mengobati naga yang sekarat, Baji berpikir, sepertinya ramuan obat ini tidak efektif, karena tampaknya obat ini hanya menahan rasa sakit untuk sementara. Dan benar saja, sambil menahan serangan naga yang mengamuk, lalu Baji membantingkan naga tersebut ke tanah agar bisa kembali tenang. Sambil berucap, tenanglah, tenanglah, ujar Baji sambil menenangkan naga tersebut. Dan akhirnya naga tersebut kembali tenang. Setelah banyak tenaga yang dikeluarkan oleh Baji, Baji pun menghela nafas lega dan orang-orang pun ikut merasa lega kembali dan tenang lagi. Setelah tenang, obat mulai diberikan oleh Baji dengan harapan obat itu dapat bekerja menyembuhkan mereka. Bersamaan Baji memberikan obat kepada naga. Ia berkata dalam hati, Ausu sangat tak bertanggung jawab meninggalkan tanggung jawab seperti ini kepadaku. Walau kita ini saudara dekat, tak sepatutnya ia menyerahkan hal seberat ini kepadaku. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab ini terlalu lama. Setelah melakukan tugas yang berat ini, Baji pun merasa kelelahan dan beristirahat, bersandar di bawah pohon. Sambil melamun di bawah pohon, Baji merasa menyesal karena di Ras Naga Baji tidak menemukan wanita yang cantik seperti apa yang ia bayangkan, karena semua yang terlihat hanya laki-laki saja. Baji pun mulai mengeluh, entah sampai kapan aku akan melakukan hal ini. Dari kejauhan, Baji memperhatikan bocah-bocah naga yang sedang bermain. Baji pun menyapa bocah-bocah naga tersebut. Hei, apa yang kau tertawakan bocah naga? Paman Baji, Anda seperti raja kami, sahut salah satu bocah naga yang membawa pedang kayu. Baji merasa aneh, dia berpikir, apakah ia seperti naga atau Ausu yang seperti dirinya? Baji pun kebingungan. Setelah memperhatikan bocah-bocah naga, Baji melihat dari salah satu bocah itu ada yang mirip dengan Ausu. Di tengah lamunan Baji, ia mencium aroma yang tampak familiar baginya. Baunya enak sekali. Benar saja, waktu Baji menoleh ke belakang, ia melihat dua orang gadis yang cantik membawakan makanan untuk dirinya sebagai tanda terima kasih dari Ras Naga untuk Baji. Mengingat ia pernah berpikir bahwa di Ras Naga tak ada wanita yang cantik, ternyata ia salah. Nyatanya di sini masih ada wanita cantik. Berhubung hati Baji sedang bahagia setelah melihat wanita di Ras Naga, Baji pun membagi makanannya yang diterima kepada bocah-bocah naga yang sedang bermain tadi. Sambil makan, Baji pun agak menyesal karena ia salah menilai Ausu. Ia berpikir di setiap tindakannya ada sesuatu hal yang besar. Ausu sekarang sudah dewasa. Setelah lama tak melihatnya, perkembangannya makin cepat. Mungkin guru mengirimku ke sini agar aku bisa menjadi lebih dewasa seperti Ausu, ujar si Baji. Di sisi lain, Ausu masih tetap berjuang untuk bisa mencari perhatian Raja Asura. Melanjutkan pertarungan berikutnya, terlihat para pejuang Asura semakin semangat untuk menghancurkan Ausu. Mereka maju bersamaan untuk menghadapi Ausu.
dengan harapan ia dapat tumbang dan terkalahkan. Melihat para pejuang Asura maju secara bersamaan, Ausu menyambut mereka dengan pedang rajanya. "Ayo, jangan buang waktu, maju kalian semua. Izinkan kami mengirimmu ke alam baka, wahai Raja Naga," sahut salah satu pejuang Asura, dan pertarungan pun berlangsung. Jurus petir dari pedang Ausu menghempaskan para pejuang Asura yang ingin menyerangnya. Mereka semua terkapar. Tapi bukan pejuang Asura. Kalau jatuh sekali langsung menyerah ya bosku. Para pejuang Asura kembali bangkit dan semakin bersemangat untuk bertarung lagi untuk mengalahkan Ausu. Itulah para pejuang Asura. Di nadinya hanya mengalir darah bertarung. Semakin pejuang Asura terluka, maka semakin besar pula jiwa untuk bertarungnya. Mereka sekali lagi maju bersamaan ke arah Ausu. Sumo dan ibunya hanya dapat menyaksikan pertarungan yang sangat hebat ini. Dengan kesulitan, Ausu tiba-tiba terjebak di dalam kerumunan pejuang Asura. Dari tangan, kaki, ekor, dan semuanya terkunci oleh para pejuang Asura. Kali ini, Ausu benar-benar terdesak. Karena merasa terdesak dan tak mau kalah, Ausu memaksakan diri, melancarkan serangan pamungkas dari pedang yang dibawanya. Dan semua pejuang Asura pun terlempar hingga tak dapat bangkit kembali. Sepertinya sudah sampai batasnya nih para pejuang Asura ya bosku. Dan dari arah belakang, para pejuang Asura yang tersisa kembali melancarkan serangan balasan. Memang nih ya bosku, kalau mindset berjuang itu pantang mundur sebelum keluar. Salah, maksudnya sebelum menang. Ausu pun sudah bersiap dengan kuda-kudanya untuk menghadapi para pejuang Asura. Namun, di tengah-tengah serangan, tiba-tiba Raja Asura Lauho datang tepat di depan Ausu. "Akhirnya giliranmu Raja Asura, bagus sekali." Ausu pun mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk bersiap menghadapi Raja Asura. Tangan kanan Ausu pun dipegang oleh Raja Asura, dan Raja Asura pun berkata, "Raja Ausu, aku sebagai raja secara resmi mengakuimu, dan apa yang kau butuhkan akan aku penuhi. Namun, aku menolak semua permintaanmu, karena klan Asura tak boleh terlibat dalam pertarungan ini. Sebagai gantinya, aku akan mengirimkan 10 petarung terkuat dari rasku untuk bersama ras naga." Mendengar Raja Asura mengatakan hal itu, semua pun beranggapan bahwa tindakan ayahnya adalah bentuk kehati-hatian. Tetapi sebenarnya mengirim 10 petarung Asura untuk ikut dalam perang, sama saja semua Asura akan terlibat pada akhirnya. Setelah selesai dengan Ausu, Raja Asura menghampiri Sumo dan berkata pada Sumo, "Apakah kau mencoba mencari tahu apa yang aku pikirkan?" "Aku tak berani," jawab Sumo. Raja Asura memberitahukan kepada Sumo. Pada saat perang nanti, Sumo diberitahu oleh Raja akan ikut berperang di pihak Raja Naga Ausu. Oke sahabat, sampai di sini dulu ceritanya. Terus ikuti channel YouTube ini, karena di video selanjutnya saya akan menceritakan kelanjutannya dan apakah Sumo mengiyakan untuk berperang bersama ras naga. Kita tunggu cerita berikutnya. Oke sahabat, see you next time and jumpa lagi bosku.